Assalamualaikum, salam sukses, salam petani tulen. Pada video kali ini saya akan melakukan pemupukan dasar pada lahan sawah untuk tanam padi, di mana pada proses pemupukan kali ini saya menggunakan pupuk kandang sapi. Untuk cara pembuatan pupuk kandang sapi, Anda bisa melihat videonya pada rekomendasi video di bagian atas video ini. Kebutuhan pupuk atau takaran dosis untuk setiap kali pemupukan dasar itu kawan-kawan tidak ada takaran atau dosis ya kawan-kawan. Kita tinggal menyesuaikan dengan jumlah tenaga dan stok pupuk yang kita hasilkan ya. Jadi pemupukannya lebih banyak lebih bagus. Jadi alasan saya menggunakan pupuk kandang sapi untuk pemupukan dasar pada lahan sawah yang ingin ditanami padi itu karena alasan lahan yang minim produksi atau produksi rendah ya kawan-kawan, dimana produksi padi di lahan sawah saya ketika 1 hektarnya itu hanya di bawah 5 ton per hektar ya kawan-kawan. Jadi luas lahan sawah saya ini sekitar 1/5 hektar ya. Jadi biasanya menghasilkan 7 karung besar produksi padi ya, itu gabah kering panen. Jadi itu merupakan kategori produksi rendah ya kawan-kawan, di bawah 5 ton per hektar. Nah, kenapa saya menggunakan pupuk dasar, pupuk kandang sapi untuk pemupukan dasar di lahan sawah ini? Karena alasan atau dasar itu karena produksi rendah. Jadi pupuk kandang ini berfungsi sebagai perbaikan lahan ya, atau memperbaiki struktur lahan sehingga produksinya nantinya bisa lebih bagus atau bisa masuk ke kategori produksi sedang atau bahkan lebih tinggi ya, atau produksi optimum. Karena lahan sawah saya juga merupakan lahan sawah yang mana tanahnya keras dan liat. Jadi pupuk kandang ini juga bermanfaat sebagai perbaikan tanah yang keras dan liat, sehingga struktur tanah nantinya akan lebih subur dan gembur. Jadi semakin banyak pupuk yang saya gunakan untuk pemupukan dasar ini semakin bagus, karena semakin cepat nantinya akan gembur dan subur. Tujuan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk organik tidak lain selain daripada peningkatan hasil produksi dan perbaikan struktur tanah. Manfaat pupuk kandang sendiri kita bisa lihat dari pola asupan makanan dari ternak yang kita pelihara. Jadi setiap ternak mungkin berbeda makanan yang dikonsumsi. Jadi kandungan unsur hara atau kandungan nutrisi pada pupuk kandang yang dihasilkan itu mungkin berbeda-beda. Namun perbedaan nutrisi yang dihasilkan bukan dari segi kompleksitas nutrisi yang terkandung pada pupuk, melainkan tingkat nutrisi ya pada pupuk yang dihasilkan. Jadi pupuk kandang itu sangat bermanfaat untuk tanaman apa saja, karena dia memiliki kadar unsur hara yang lebih kompleks ya, baik itu unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Selain daripada nutrisi unsur hara makro dan mikro, dia juga memiliki kandungan CPT baik itu auxin, sitokinin maupun gibberellin. Dia juga memiliki kandungan enzim, asam amino, kemudian beberapa asam sulfat dan asam humat ya. Jadi pupuk kandang itu juga mengandung asam humat, di mana pada proses pembentukan asam humat itu kita membutuhkan waktu pengomposan atau waktu dekomposisi pupuk kandang itu cukup lama ya, sekitar 3 bulan, sehingga menghasilkan pupuk kandang yang mengandung asam humat. Jadi ketika kawan-kawan membutuhkan asam humat, kawan-kawan tinggal
membuat pupuk kandang dengan proses dekomposer selama 3 bulan itu akan menghasilkan asam humat. Karena asam humat itu terbuat dari bahan organik yang melapuk ya kawan-kawan, yang melapuk selama durasinya kurang lebih 3 bulan sampai ke atas, atau 3 bulan 4 bulan ke atas itu mengandung asam humat yang dominan tinggi ya kawan-kawan, ketimbang dekomposer yang dilakukan hanya di bawah 3 bulan atau bahkan belum mengandung asam humat, karena tidak melakukan proses dekomposer yang total atau sempurna, sehingga asam humatnya belum terbentuk. Karena asam humat itu terbentuk karena pelapukan bahan organik yang menjadi humus. Humus inilah yang memiliki senyawa sampingan yang disebut asam humat sama asam sulfat kalau nggak salah ya kawan-kawan. Jadi hasil pelapukan bahan organik terbentuk menjadi nutrisi dan humus. Humus ini memiliki senyawa sampingan yaitu asam sulfat sama asam humat ini, asam humid asid ini. Jadi pupuk kandang sendiri itu selain mengandung nutrisi, dia juga mengandung unsur mikroba ya. Jadi mikroba yang terkandung itu sangat beragam dan sangat kompleks, sehingga mikroba inilah yang berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah ya, baik itu dari segi tekstur tanah maupun strukturnya. Jadi pupuk kandang itu mampu memperbaiki sifat-sifat tanah, baik sifat fisik, kimia maupun biologi tanah. Sifat fisiknya yaitu memperbaiki tekstur dan struktur tanah ya, struktur tanah yang lebih gembur dan subur. Sifat kimianya itu seperti unsur hara yang terkandung pada pupuk itu bisa lebih kompleks. Struktur atau sifat biologinya itu seperti mikroba yang terkandung. Jadi mikroba yang terkandung ini mampu menghasilkan beberapa enzim, mampu menghasilkan CPT, dan mampu memperbaiki keadaan atau habitat mikrobiologi yang ada di tanah, sehingga mikroba penghasil penyakit itu masih bisa diimbangi oleh mikroba yang lebih baik ya, atau lebih bagus yang ada pada pupuk kandang ini. Jadi cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalam.